Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm waftah alana bi ma'rifatil ilm wa anshur alana rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahman rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita syukur Allah Subhanahu wa taala eh, di pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir ya insyaallah. Eh, Sebelum kita di pekan depan kita murojaah semuanya insya Allah. Kalau misalkan memungkinkan kita akan murojaah seluruhnya. Kalau misalkan nanti ada beberapa perihalnya yang saya nggak bisa, mungkin saya izin dulu seperti itu. Tapi nanti dilihat keadaan dulu lah. Kalau misalkan nanti memungkinkan untuk kita memurojaah seluruhnya, insya Allah kita akan memurojaah beberapa bab-bab yang pernah kita pelajari untuk tatimah, untuk menjadi pelengkap dari pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari. Nah, hari ini merupakan apa namanya bab terakhir di kitab Al-Ajurumiyah. Kalau misalnya pernah saya singgung bahwasanya kitab Jurumiyah itu terdiri dari kurang lebih 4 bab besar. Pertama ataupun 5 lah, mungkin 5 bab besar dalam kitab Jurumiyah. Pertama itu ada yang namanya bab yang disebut sebagai namanya babul kalam. Bab kalam ini merupakan pembahasan pertama dalam kitab Al-Ajurumiyah, babul kalam. Yang kedua, ada yang namanya babul i'rab. Yang ketiga, ada yang namanya babul marfu'at. Yang keempat, ada namanya bab mansubat. Yang kelima, ada namanya bab makhfudot. Ini merupakan 5 bab besar seperti itu dalam kitab Nahwu ataupun dalam kitab Al-Ajurumiyah. Nah, itu ini 5 bab besar dari bab kitab Al-Ajurumiyah. Babul kalam, babul i'rab, babul marfu'at, mansubat, dan makhfudat. Alhamdulillah kita sudah melewati semua bab ini dan terakhir kita ada di bab makhfudat ini. Oke, bab makhfudat itu bab yang paling mudah. Bab yang mungkin kita ya nggak perlu banyak berpikir lah seperti bab-bab sebelumnya. Karena sudah sering kita jumpai dan mudah untuk kita kenali. Nah, hari ini kita akan bahas seputar makhfudat itu apa aja yang nanti akan kita bahas di dalam kitab Al-Ajurumiyah ini. Intinya, yang tadi saya sebutin ini merupakan 5 bab besar dalam apa namanya eh, kitab Al-Ajurumiyah. Jadi kalau misalkan mau membedah Al-Ajurumiyah bisa dari babul kalam, bisa dari babul i'rabnya, marfuatnya, mansubatnya, dan mahfudatnya. Ini merupakan 5 bab besar dalam kitab Al-Ajurumiyah. Yang mana beliau sendiri meringkas semua bab ini dalam bait-bait prosa-prosanya di dalam kitab Matun atau Muqaddimah Al-Ajurumiyah ini. Oke. Terus yang berikutnya yang mau saya bilang bahwasanya babul mahfudot itu adalah kita langsung baca aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulum masyayikhina fid dharain amin. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Babul makhfudatil asma. Bab makhfudat yang khusus untuk isim. Jadi dalam bab makhfudat ini atau bab majrurat, nah, saya pernah katakan bahwasannya makhfudat itu merupakan istilahnya orang-orang Kufah, sedangkan majrur itu merupakan istilahnya orang-orang Basrah. Nah, ini apa namanya sekilas kita bisa menyangka bahwasannya Ibnu Ajurum bermazhab Kufiyin seperti itu. Tapi ada yang mengatakan juga bahwasannya nggak mesti nggak
nggak selalu ketika kita apa namanya ketika musonif kitab di sini maksudnya Ibnu Ajurum itu menggunakan istilah-istilah kufiyin, istilahnya orang-orang Kufah, itu menjadikan beliau itu kita sangka menjadi orang yang mazhabnya mazhab Kufah. Itu belum tentu. Tapi bisa jadi mungkin beliau punya mazhab yang lain, yaitu mazhab Basriyin. Ala kuli hal dari itu semua, yang pasti di sini Ibnu Ajurum menggabungkan beberapa permasalahan-permasalahan yang itu memudahkan para pelajarnya, utamanya yang baru belajar bahasa Arab, untuk memahami kalimat Arabia secara ijmalan, secara general. Nah, yang nanti kalau misalkan pengen masuk ke yang detail lagi itu bisa merujuk ke kitab-kitab yang lebih tinggi lagi gitu. Oke. Ya, Al-Mahfud qol rahimahullah, Al-Mahfudatu salah satu. Eh, Mahfudot atau majrurat itu ada tiga pembahasan besar. Pertama, ada yang namanya mahfudun bil arfi atau yang kita sebut sebagai namanya jar majrur. Nah, mahfudun bil harfi, jar wal majrur. Ya maksudnya adalah yang menjadi penyebab suatu isim itu dibaca kasroh, dibaca ya, dibaca ya dan dibaca fathah itu tersebab harfun jar yang datang sebelum isim itu disebutkan. Oke, nanti disebutin. Terus wa makhfudun bil idhofah. Ini yang sudah pernah kita bahas ketika ada dua isim misalnya ada kalimat rumah, ada kalimat sakit. Terus kita gabungkan menjadi satu makna yang baru. Rumah kalau misalkan kita artikan punya punya makna tersendiri, sakit kalau kita artikan punya makna tersendiri. Tapi kalau misalkan kita gabungkan, dia menjadi satu kalimat yang padu. Terus kalau misalkan dalam bahasa Arab yang sering pernah juga saya sampaikan, kita punya namanya bait. Bait itu dalam bahasa Arab artinya adalah rumah. Sedangkan kita punya namanya mal yang artinya adalah harta. Terus ketika digabungkan antara kata bait dan kata mal itu akan menjadi satu makna yang baru yang disebut sebagai namanya baitul mal, tempat penyimpanan harta kaum muslimin. Nah, itu dari segi pemaknaannya. Terus dari segi harokat akhirnya, kata yang kedua disebutkan, kata yang kedua disebutkan itu harus selalu harokatnya adalah kasroh seperti itu. Jadi, kok baitul bait ini baitul mal. Nah, ini selalu kata yang kedua dari ketika ada dua isim yang bertemu, kita tahu dua-duanya adalah isim, maka isim yang kedua itu pasti bertindak sebagai yang namanya mudhofun ilaih dan harokatnya adalah kalau nggak kasroh ya ya, kalau nggak ya ya fathah gitu. Bahwasanya ketika ada dua isim dan isim tersebut itu dia punya makna penggabungannya, maka harokat yang kedua ataupun kata yang kedua pasti berharokat kasroh atau berharokat ya atau berharokat fathah bergantung kepada jenis isim tersebut. Inilah yang disebut sebagai namanya idofah. Idofah itu yang pernah kita sampaikan bahwasanya bait di sini menjadi mudhof, terus yang di sini almalnya menjadi mudhofun ilaih. Nah, jadi mudhofun ilaih itu pasti selalu kudu yang namanya kasroh atau ya atau eh, fathah seperti itu. Yang karena huruf majrur itu hanya berkutat atau hanya berkeliling di tiga huruf itu saja. Terus yang terakhir ada namanya tabi' lil makhfudi. Ini ada di bab yang udah juga kita lewati. Ini ada di bab sifat, ada di bab apa namanya, ada di bab hmm, atof, ada di bab badal, dan ada di bab taukid. Artinya ketika sesuatu tersebut itu majrur, kita katakan misalnya salam tu ala Zaidin
wa Khalidin misalnya. Nah, aku menyalami atau aku bersalaman dengan Zaid dan juga dengan Khalid. Nah, kalau diperhatikan di sini, ala, ala itu menjadi harfun. Menjadi harfun yang menyebabkan Zaid harokatnya kasroh. Nah, waw ini menjadi perangkat. Menjadi sesuatu yang menghubungkan antara Zaid dan Khalid. Nah, karena Khalid dan Zaid itu punya hubungan tersebab huruf waw ini, maka harokatnya Khalid sama seperti harokatnya Zaid. Yaitu apa? Sama-sama kasroh pada harokat akhirnya. Ini yang disebut sebagai namanya at-tabi. Atau atau namanya di sini dalam hal ini adalah eh, atof tersebab huruf waw yang menjadi perangkat untuk mengatofkannya. Nah, seperti itu. Oke, ini merupakan tiga pembahasan besar ataupun tiga pembahasan dalam bab mahfudot. Oke, kita lanjut lagi. Sampai di sini coba ada yang apa namanya mau ditanyakan atau ada yang ketinggalan dalam menerjemahkan, silakan. Ini, insya Allah semuanya paham ya. Mudah kan? Oke, nggak ada. Baik, kita lanjut. Yuk, berikutnya. Fa'amal makhfudotu dan adapun al makhfudun, makhfud bil harfi yang akan kita sebut atau yang sering kita katakan sebagai jar wal majrur adalah fahuwa fahuwa ma yukhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'i wal kafi wal lami. Yang ini udah pernah kita bahas di bab awal banget ketika kita membahas tentang bagi apa sih alamat dari isim. Alamat dari isim adalah dia menerima huruf jar dan inilah babnya. Bab di mana harfun jar itu dibahas tentang apa sih fungsinya dan apa sih maknanya seperti itu. Nah, di bab inilah apa namanya huruful jar itu dibahas secara eh, kalau dalam kalau dalam beberapa kitab-kitab itu dibahas detailnya di bab ini karena memang nanti ada yang disebut sebagai namanya ma'ani nahwi. Ada yang disebut sebagai namanya ma'ani nahwi. Ma'ani nahwi ini, ah, ma'ani nahwi ini merupakan salah satu dari 5 pembahasan besar dalam ilmu nahwu. Jadi ada namanya qawaidun nahwi, ada yang namanya syawahidun nahwi, ada yang namanya ma'anin nahwi. Nah, syawahidun nahwi, qawaidun nahwi, dan ma'anin nahwi itu merupakan 3 dari 5 pembahasan dalam ilmu nahwu. Nah, khusus untuk fiil ataupun khusus untuk harfun jar ini, itu dia masuk ke dalam pembahasan yang disebut sebagai namanya ma'ani nahwi. Artinya, setiap huruf-huruf ini, huruf-huruf yang disebutkan ini, itu dia punya makna. Yang makna tersebut itu mungkin ada yang berserikat dengan makna dengan huruf yang lain, ada yang dia khusus hanya untuk huruf itu saja. Semisal contoh kata min. Min itu kalau dalam bahasa kita ataupun dalam bahasa Arab adanya adalah bidayah, al-bidayah, sebuah permulaan. Atau dalam bahasa kita namanya dari. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu disebut sebagai namanya al-bidayah. Lalu, nah, kalimat bidayah ini hanya khusus dimiliki oleh min saja, nggak dimiliki oleh ilah, nggak dimiliki oleh an, begitu juga ala, begitu juga fi, begitu juga ruba, ila akhiri huruf huruf jarnya itu sendiri. Hanya dimiliki oleh huruf min saja, gitu. Begitupun juga dengan ilah. Ilah juga itu punya makna dalam bahasa Arab, artinya adalah an-nihayah, akhiran dari sesuatu, akhiran dari sesuatu. Nah, makna kata akhiran itu, akhiran dari sesuatu itu, an-nihayah itu nggak dimiliki oleh huruf-huruf jar yang lain, hanya khusus dimiliki oleh huruf ilah saja. Nah, ini yang disebut sebagai namanya ma'ani nahwi. Nah, terus Ustadz,
kapan huruf-huruf tersebut atau huruf-huruf jar ini berserikat? Iya, ketika huruf-huruf tersebut didapati dalam kalam-kalamnya Arabia, didapati bahwasanya min itu bisa bermakna yang lain. Bisa bermakna dengan, bisa bermakna juz'un, bisa bermakna yang lainnya. Yang di situ diistinbat atau digali dari kalam-kalam Arabia, dari syair-syairnya dan dari prosa-prosanya yang mengatakan bahwasanya min itu bermakna bagian dari. Tapi yang menjadi pokok dari pembahasan yang menjadi pokok dari makna min adalah al-bidayah. Selebihnya itu merupakan furu, merupakan cabang dari makna min. Pun juga ilah. Ilah juga makna pokoknya adalah an-nihayah, adalah sebuah akhiran. Kalau toh nanti ilah itu punya makna yang lain, semisal maknanya adalah memasukkan sesuatu ataupun menghimpun dari sesuatu ke sesuatu yang lain, mungkin itu karena para ulama telah mengistinbat, telah menggali hukum bahwasannya ilah itu dalam kalimat Arabia artinya adalah memasukkan ataupun menghimpun sesuatu ke sesuatu yang lain. Nah, itu merupakan hasil istinbat dari syair-syair dan prosa-prosa Arabia. Tapi intinya tapi pokok dari ataupun asal dari makna ilah adalah nihayah, adalah sebuah akhiran. Pun juga dengan an, ala juga begitu, fi juga begitu, ruba juga begitu, ba juga begitu, kaf juga begitu, dan lam juga begitu. Ini yang disebut sebagai namanya harfun jar, dan pembahasan detailnya ada di dalam pembahasan namanya ma'anin nahwi. Oke, kitab untuk permulaan yang membahas tentang ma'anin nahwi itu ada yang disebut sebagai namanya kitab Awamil. Ada namanya kitab Awamil Jurjani, Al-Awamil, Awamilnya Jurjani, afwan ya. Kitab Awamil, Al-Awamilnya Jurjani, Abdul Qahir Jurjani. Ada kitab yang namanya Al-Awamil, Awamilnya Al-Birkawi. Nah, Birkawi. Nah, dua kitab ini adalah kitab yang sangat baik dan cocok untuk digunakan sebagai permulaan untuk mengetahui cabang atau subcabang dari ilmu nahwu yang akan kita sebut sebagai namanya ma'anin nahwi. Gitu. Oke, sampai di sini semoga bisa difahami. Nah, berikutnya mungkin sudah pernah saya bahas juga tentang huruf qasam. Waw, ba, berarti misalnya contohnya adalah wallahi, terus ba, billahi, ta, tallahi. Nah, itu merupakan huruf-huruf qasam. Artinya demi Allah. Nah, demi Allah, wallahi, terus billahi, tallahi. Nah, semuanya merupakan huruf-huruf qasam yang mana lafaz setelah huruf-huruf qasam tersebut, yaitu diantaranya adalah lafzul jalalah, itu kita harakati sebagai kasroh. Misalnya contohnya adalah wallahi, pasti wallahi, billahi, terus tallahi. Nah, ini merupakan huruf-huruf qasam beserta isimnya. Nah, itu ya. Seperti itu kurang lebih. Terus wa biwawi wa hiyal waw wal waw wal ba wa ta wa biwawi rubba wa bi mudh wa mundh. Nah, ini maaf ya. Kayak ada sesuatu gitu. Oke. Nah, rubba, mudh dan mundhu juga merupakan bagian dari harfun jar. Artinya, ketika ada isim yang yang sebelumnya didahului oleh kata rubba, yang didahului oleh kata mudh dan mundhu, maka harokat akhir dari isim tersebut bisa dengan kasroh, bisa dengan ya ataupun dengan fathah. Seperti itu. Misalnya, rubba rojulin.
rubba rojulin laqaituhu. Berapa banyak laki-laki yang aku temui. Muz zamanin atau munzu zamanin. Muz dan munzu itu artinya adalah sejak. Ini maknanya adalah sejak. Yang ini maknanya adalah berapa banyak. Kurang lebih seperti itu permaknaannya. Nah, untuk min, ila, an, ala, fi, waruba, walba, wal, kafi, walam, silakan dirujuk kembali ataupun bisa di searching di Google makna-makna ini, makna-makna pokok yang menjadi makna min, makna ila itu bisa di searching aja, nanti bisa apa namanya bisa dipahami mungkin dengan bahasa yang lebih menarik yang ditulis di website-website yang sudah menulis banyak tentang apa makna dari huruf-huruf jar, makna dari huruf-huruf jar, silahkan dirujuk. Nah, mungkin juga pernah saya singgung juga tapi nggak banyak mungkin ya tentang makna-makna dari huruf-huruf jar tersebut. Tuh. Nah, oke. Silakan. Ini merupakan makhfudun bil harfi. Kalau ada yang mau didiskusikan terkait tentang jar majrur ini, silahkan. Ya, silahkan kalau ada yang mau tanyain. Dari Mbak Wahida, dari Mbak Bulan, ataupun dari mbak-mbak yang lain, silahkan. Mbak Keke juga kalau ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan di sini? Ada? Oke, kita lanjut yuk. Kita lanjutkan. Berikutnya, kita membahas seputar idofah. Nah, idofah di sini ya udah yang tadi kita bilang di awal bahwasanya idofah itu adalah dua isim yang dia itu saling mempunyai makna atau dua isim yang kalau kita pisahkan dia punya makna tersendiri tapi kalau kita gabungkan dia memiliki makna yang baru. Nah, tapi dalam hal ini ada sedikit tambahan dari musonif kitab atau dari penjelasan tentang idofah biasanya, bahwasannya idofah itu sejatinya mengandung makna lam dan juga mengandung makna min. Artinya gimana Ustaz? Artinya ketika kita punya kata gulam, gulam, gulam itu maknanya adalah budak laki-laki, misal, ataupun pembantu laki-laki. Terus kita punya kata zaidin, kita punya kata zaid. Zaid itu udah ma'ruf bahwasanya dia itu adalah nama orang. Nah, ketika kita gabungkan dua hal ini yaitu gulam dan zaid, itu kan menjadi makna idofah karena gulam itu isim, zaid itu isim, maka kalimat zaid itu berharokat, harokatnya adalah kasrah. Nah, tetapi dalam pembahasan idofah ini itu di sini itu seolah-olah ada kata min di dalamnya. Di dalam ataupun di antara kalimat gulam dan kalimat zaid. Seolah-olah kita pengen bilang hadza gulamun min zaidin. Ini merupakan pembantu ataupun budak yang merupakan bagian dari zaid ataupun ataupun gulam ini merupakan kepemilikan milik zaid gitu. Kepemilikan milik zaid. Nah, itu kurang lebih makna idofah. Maknanya itu bisa dengan min, bisa dengan la juga. Jadi kalau di sini maknanya adalah min afan. Kalau dalam dalam gula muzaidin maknanya adalah li, bukan min, afan. Bukan. Maknanya adalah li. Jadi hadza gulamun li zaidin. Ini gulam, ini budak itu milik Zaid. Tadi saya salah, afan. Jadi dalam dalam kata gula muzaidin itu ada harfun jar yang itu ada di tengah-tengah yang di situ mempunyai makna seolah-olah kita pengen ketika kita katakan gula muzaidin hadza gulamun ini budak ini milik si Zaid. Nah, gitu.
Adapun yang min, nanti coba kita lihat. Adapun yang min misalnya di sini dalam contoh sini khotamu hadidin. Apa namanya? Cincin dari besi. Cincin dari besi. Nah, di situ kan seolah-olah kita pengen katakan kepada orang tersebut, hadza khotam, ini cincin dari besi. Nah, gitu kurang lebih. Hadza khotam min zaidin. Coba contohnya. Wa huwa ala kismaini, dan apa namanya? Idhofa itu dibagi menjadi dua. Ma yuqaddaru bilam, yang pertama, bagian pertama bahwasanya idhofa tersebut itu terselip huruf lam di tengah-tengahnya. Semisal kata gulamu li zaidin. Nah, nanti akan disebutin. Yang kedua, wa ma yuqaddaru bimin. Dan yang kedua adalah diselipkan di antara dua isim tersebut kata min. Nah, kata min. Contohnya apa? Contohnya nih, falladzi yuqaddaru bilam, dan adapun yang itu dimuqaddarahkan, ditakdirkan, dikira-kira dengan lam, contohnya adalah gulamu zaidin. Yang mana takdir kalamnya atau aslul kalamnya, asli kalamnya adalah hadza gulamun, ini gulam milik Zaid. Lam di situ punya makna kepemilikan. Hadza gulam li Zaidin. Ini gulam milik si Zaid. Ini ketika kita membahas apa namanya idofa bagian pertama, yaitu dengan takdirnya adalah huruf lam. Berikutnya yang kedua, walladzi yuqaddaru bimin. Yang mana yang kedua itu ketika ada dua isim, ketika ada dua isim, di situ tengah-tengahnya itu punya makna min. Misal apa katanya? Saubun khazin. Saubun khazin. Saubun itu maknanya baju, pakaian. Khazin itu maknanya adalah sutra. Jadi seolah-olah ketika kita katakan saubu khazin adalah hadza saubun min khazin. Ini pakaian berasal dari sutra. Nah, jadi kan dari itu merupakan tadi apa? Dari itu kalau bahasa kita adalah bahasa Arabnya adalah bidayah. Berarti saubun ini permulaannya atau asalnya itu dari sutra. Nah, itu seolah-olah kita pengen katakan seperti itu ketika kita bilang saubu khazin. Pun juga sama ketika kita bilang wababu sajin. Ini pintu, pintu jati. Maksudnya apa? Pintu dari jati. Nah, pintu dari jati. Kita bilang pohon jati, apa namanya, pintu jati, kursi jati. Kan sejatinya kita pengen katakan kepada orang tersebut, kursi ini berasal dari kayu jati. Nah, pakaian ini berasal dari sutra. Gitu. Itu apa namanya kurang lebih pemaknaan dalam bahasa kitanya gitu. Misalnya ketika kita punya apa ya? Ya tadilah misalnya kita punya kursi, punya interior, punya punya inventaris atau punya apalah di rumah kita ataupun di kantor kita. Terus yang di situ adalah bentuknya kursi jati. Terus kita bilang ini kursi jati. Kan sejatinya kita pengen katakan ke orang tersebut, kursi ini itu berasal atau dibuat dari kursi jati atau dibuat dari pohon jati. Nah, eh, dalam hal ketika kita ngomong kursi jati itu tadi, kursi jati itu ada min yang kita selipkan dalam perkataan kita. Ada kalimat dari pohon jati yang kita selipkan dalam perkataan tersebut. Nah, dalam dalam bahasa kita, dalam bahasa kita itu disebut dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab itu disebut sebagai namanya idhofah, yang di situ muqaddarah dengan min. Muqaddarah yang diperkirakan adanya min di situ. Oke. Yang terakhir adalah ini cincin emas misalnya. Kita bilang ini cincin emas gitu, cincin emas misalnya. Kan seolah-olah kita pengen katakan kepada orang yang kita suruh tersebut, ini cincin dibuat dari emas. Cincin perak, ini cincin berasal dari perak. Nah, di sini disebutin khotamu hadidin, ini cincin berasal dari besi. Nah, jadi kita seolah-olah ketika kita katakan khotamu hadidin, kita pengen katakan kepada orang tersebut, ini cincin berasal dari besi. Nah, gitu kurang lebih. Oke. Tafadhol di sini kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan idofa ini. Oke, semoga bisa dipahami lah.
Silakan, silakan. Kalau diskusi, ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan. Sok. Set, Mm-mm. itu kalau misalkan ini kan yang min itu harus asal nih, hmm, harus Mm-mm. terbuat gitu ya. Mm-mm. Dari asalnya dari mana? Heeh. Kenapa gitu dia? Kalau misalkan jadi deh Seth, saya bingung Heeh. kata-katanya. Oke, oke, baik. Yang lainnya silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Hmm. eh, cara bisa membedakan itu nanti idofanya mengandung lam atau min gimana? Oke. Pertama, ulama itu bilang bahwasannya min itu merupakan makna far'i. Min makna far'i, tapi makna aslinya adalah idofa itu selalu dengan lam. Oke, itu yang pertama dulu yang harus dipahami. Ulama nahwu bilang idofah itu selalu dengan min. Afwan, selalu dengan lam. Selalu dengan lam. Selalu dengan lam. Oke. Dan min merupakan makna far'inya. Ya, insya Allah saya nggak salah. Insya Allah saya nggak salah. Idofah itu utamanya dengan lam, sedangkan min itu merupakan far'unnya. Hmm. Terus itu yang pertama, yang harus dipahami bahwasanya para ulama sudah membuat keputusan bahwasanya ketika idofah makna utamanya ataupun makna harfun jar yang utamanya adalah lam. Terus berikutnya yang kedua, kayak gimana Ustadz kalau misalkan ada dua pilihan, ada dua makna seperti ini? Maka yang harus kita dahulukan pertama, yang harus kita dahulukan atau yang harus kita pahami adalah setiap mufradatnya. Setiap mufradatnya. Bab sajin. Bab itu pintu, sajin itu pohon jati. Oh, berarti pohon jati ya. Berarti kan ini maknanya min. Saubu khazin. Saubu dari sutra. Oke, bahwasanya itu merupakan apa namanya? eh dari maknanya. Terus kalau tadi misalnya baitul mal, baitul mali. Kira-kira kalau saya tanya sama Mbak Wahida, kira-kira mana baitul mali? Yang paling pas itu menggunakan min atau menggunakan lam ketika ada baitul mal. Lam, Hmm? lam itu bisa Oke, lam. Coba kasih tahu ke kami apa alasannya. karena itu rumah untuk menyimpan harta. Barakallahu fikum. Betul. Jadi seolah-olah kita katakan baitu lil mali ini rumah untuk menyimpan harta. Gitu kurang lebih. Jadi kalimat lam itu maknanya selain dia kepemilikan, dia maknanya itu untuk fungsinya apa gitu. Nah, ini menjadi tugas kita untuk mengetahui apa saja makna lam itu sejatinya. Nah, di antara makna lam itu selain dia punya makna kepemilikan, dia juga itu punya makna fungsi atau untuk apa dia gitu. Jadi di sini disebutin baitu lil mali. Bait untuk menyimpan harta. Gitu. Itu ya, itu yang Mbak Wahida ya. Jadi udah paham belum sampai sejauh ini? Sudah bisa. Oke. Barakallahu fi. Terus yang lainnya silakan. Ustaz, Mm, Ustaz, berarti kalau semisal dia itu dari elam gitu, Ustaz, mm, mm. dimasukin nggak sih dia, misalkan muqaddaroh bilam gitu, dalam Mengirapnya. i'rab? Iya. Enggak perlu, enggak perlu. Itu enggak perlu. Itu eh, udah kayak jus pun gitu loh. Udah kayak sesuatu yang sudah enggak perlu disebutin lagi, orang sudah tahu gitu. Enggak perlu disebutin lagi. Gitu. Gitu ya. Enggak perlu disebutin lagi dalam dalam mengirapnya enggak perlu disebutin lagi. Cukup bilang idofah, mudof dan mudof ilaih saja. Cukup gitu. Nih, ada lagi yang lain. Silakan.
Ada ya. Oke. Dan kalau misalkan nanti ketemu lagi idofah-idofah yang lain misalnya, mm, misalnya babul i'robi misalnya. Babul i'robi. Nah, coba kayak tanya saya Mbak Ulan. Mbak Ulan kira-kira ini lam atau min dia? Babul i'robi. Min ya. Min, kenapa tuh? Kalau kalau boleh tahu alasannya. Aduh. Ya kan bab dari i'rab gitu, Ustaz. Ataupun kita bilang ini merupakan pembahasan bagian dari i'rob gitu. Ya, Ya, barakallahu fiik. Benar, seperti itu. Ataupun ini juga bab untuk khusus untuk membahas i'rob juga pun masuk juga, nggak salah juga. Nggak salah juga. Dengan lam ataupun dengan mim ketika kita ngomong babul i'rob, masuk kok. Bab ini khusus bab untuk i'rob, benar. Bab bagian dari i'rob, benar. Tetapi kalau misalkan kita tanya, mana yang lebih afdal Ustadz? Tentu yang lebih afdal adalah lamnya. Karena para ulama bilang idofa itu utamanya dengan lam. Sedangkan dengan min, dia merupakan bagian dari far'unnya. Cabangnya aja. Gitu. Nah, gitu. Kurang lebihnya. Ya, ada lagi yang lain diskusi. Silahkan. Ustaz, Mm-mm. kalau majrurnya itu karena dhorof, ya itu masuk kategori yang mana? Majrurnya karena zorof, apakah dia masuk idofah? Enggak, dia ini. Iya, ya. Zorof. Zorof. Apakah dia majrurnya karena huruf tadi? Mm-mm. Kalau gitu, ya tadi itu. Hmm. Ya, saya belum tahu, Mbak. Saya belum tahu. Tapi pertanyaannya, ya, oke. Coba ntar coba saya tanyakan lah ya. Tapi saya belum tahu. Belum tahu. Saya catat dulu. Oke. Karena zorof kan kita selalu bilang idofah ya. Ya, tapi saya belum tahu, Mbak. Kalau zorof apakah dengan min atau dengan ila, saya belum tahu. Karena kalau misalkan kita bilang amamal baiti, di depan rumah misalnya, ya nggak bisa juga kita pastikan dia dengan min atau dengan li. Ya, saya nggak paham. Belum tahu. Belum bisa menjawab apakah zorof zaman dengan makan itu, apakah dia itu idofahnya dengan salah satu huruf ini atau dia idofahnya apa dengan sendirinya dengan diri dia sendiri, itu saya belum tahu, Pak. Mohon maaf, belum bisa menjawab. Tahu kalau punya maklumat yang lain juga silahkan. Kalau mau dibagikan ke sini, kalau sudah ada yang lainnya, kalau ada yang tahu dan pernah dengar. Yang kalau sebelumnya itu dengan khayru itu, kan dia ada juga yang idhofah juga. Iya, heeh. Ya itu juga saya belum tahu juga, Mbak. Belum tahu juga itu. Apakah dengan min atau dengan ila itu belum bisa mastiin. Karena para ulama sendiri pun ketika membahas itu ya hanya mengatakan ya idofah gitu saja gitu loh. Idofah gitu saja. Dan kalau ada idofah, ketika ada dua isim yang idofah, maka yang paling utama itu dengan lam dan far'un yang lain atau dengan min gitu. Ya kalau misalkan kita paksakan dengan mengeneralisir perkataan ulama tersebut bahwasanya seluruh idofah seluruh idofah itu dengan lam bisa saja.
Tapi mungkin yang bisa kita katakan lam di situ nggak hanya makna kepemilikan dan makna untuk, tapi cabang dari makna-makna lam yang lain. Pun juga dengan min juga. Kalau misalkan kita katakan seluruh, kita generalisir seluruh perkataan idofa itu termasuk dalamnya dengan min, maka mungkin min dari makna-makna yang lain, makna dari bukan dari hanya bidaya saja, mungkin makna-makna yang lain, juz'un minhu, bagian dari dirinya, atau dari makna-makna yang lain. Itu kalau misalkan kita mengeneralisir perkataannya para ulama yang mengatakan seluruh idofa itu kalau nggak dengan lam ya dengan min, ya mungkin seperti itu jawaban dari saya. Mungkin karena nanti ada makna-makna yang lain yang terkandung di dalam lam dan min selain makna-makna yang menjadi makna pokok dari min dan lam tersebut, yaitu makna bidayah dan juga makna kepemilikan. Mungkin kayak gitu mungkin jawabannya yang saat ini saya bisa jawab. Gitu. Baik, Ustaz. Syukur. Oke, oke, yang lainnya ada diskusi, ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan diskusi, tak ada ya. Oke, kalau tak ada, terus kita mulai, coba kita balik lagi kita baca aja, kita baca beberapa bab yang masih ada waktu, masih banyak lagi nih setelah 40 menit, kita baca bab yang kemarin sempat kita tinggalkan, yaitu bab apa? Bab makhfudot. Bab alamatul i'rab. Afwan. Babul alamatul i'rab. Nah, kemarin bab ini udah kita tinggalkan sebelumnya karena saya menganggap bahwasanya bab ini sebenarnya harus memang diakhirkan karena kita juga sudah membahas tentang macam-macam isim. Nah, ya udah, tapi nggak apa-apa, kita mulai aja. Yuk. Kita baca aja ini, kita baca sambil kita memurojaah beberapa mustalahat, beberapa istilah-istilah yang pernah kita sebutkan di awal-awal. Oke. I'rab, babul alamatil i'rab. Nah, i'rab itu kan waktu itu kita sudah sepakat dan sudah pernah saya jelaskan bahwasanya i'rab itu pasti adalah sebuah perubahan. I'rab secara bahasa maknanya adalah perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan harokat akhir. Jadi seluruh isim itu aslinya harokat akhirnya itu adalah sukun. Zaid, Khalid, seluruh isim. Harokat awalnya adalah sukun. Tapi di satu keadaan, dia nanti berubah menjadi Zaidun. Ketika kita bilang Zaidun mujtahidun. Nanti si Zaid berubah menjadi Zaidan ketika kita katakan Ro'aitu Zaidan. Nanti kita katakan harokat Zaid berubah menjadi kasroh. Salam tu ala Zaidin. Kalau diperhatikan Zaidun, Zaidin, dan Zaidan dan Zaidin ini merupakan sebuah perubahan. Nah, perubahan dari satu keadaan yang lain, dari keadaan ke keadaan yang lain, ini disebut sebagai namanya i'rab. Disebut sebagai namanya i'rab. Oke. Nah, lalu berikutnya yang menjadi pembahasan berikutnya adalah siapakah faktor yang menjadi penyebab dari isim tersebut atau kata Zaid ini berubah. Nah, yang di sini awalnya dia itu tidak ada sama sekali faktornya, tapi ketika di sini dia punya faktor. Ketika di sini dia punya faktor dan ketika di sini dia punya faktor. Oke. Yang pertama, ketika kita bilang Zaidun mujtahidun, maka di sini ada yang disebut sebagai namanya amil. Di sini juga ada yang disebut sebagai namanya amil yang menyebabkan si Zaid itu harokatnya fathah. Ada yang disebut sebagai namanya amil. Nah, ini
yang pernah kita bahas tentang makna amil, ma'mul, dan amal. Oke. Lalu berikutnya, siapakah yang menjadi penyebab amil dari Zaid? Nah, amil, sebelum kita membahas siapakah amil yang menjadi Zaid, yang menjadikan Zaid itu merupakan doma, amil itu dibagi menjadi dua. Ada amil yang dia itu terlafazkan dalam ucapan kita yang nanti kita sebut sebagai namanya amil lafzi. Ada amil yang dia itu tidak terlafazkan dalam lisan kita yang akan kita sebut sebagai namanya maknawi. Maknawi. Ini merupakan pembahasan dari amil. Ada faktor, amil itu faktor ya, faktor yang menyebabkan harokat akhir si Zaid itu berubah. Nah, faktor ini ada yang terlafazkan dalam lisan kita, ada yang tidak terlafazkan dalam lisan kita. Yang terlafazkan dalam lisan kita disebut sebagai namanya lafzi, yang tidak terlafazkan dalam lisan kita disebut sebagai namanya maknawi. Nah, khusus yang lafzi itu ada banyak. Lafzi itu ada banyak. Banyak. Tapi yang maknawi hanya ada dua. Pertama adalah amil ibtidah namanya. Yang kedua namanya amil tajarrud. Oke. Yang ini khusus untuk isim, ibtidah, yang tajarrud khusus untuk fiil. Khusus fiil, ini khusus isim. Oke. Amil maknawi, satu lagi, amil maknawi itu biasanya berlaku di awal perkataan seseorang ketika ia mengucapkan kalimat awal. Kalimat awal yang keluar dari lisan seseorang itu sejatinya mengandung amil maknawi. Maka kalimat yang keluar dari lisan seseorang tersebut, baik bentuknya isim ataupun bentuknya fiil, pasti dia mengandung amil yang langsung ada pada dirinya. Kalau dia isim disebut sebagai namanya mubtada. Kalau dia fi'lun mudhari, tapi dalam fi'il di sini adalah fi'il mudhari ya, khususnya fi'il mudhari, bahwasanya dia itu adalah amil tajarrud. Amil tajarrud. Gitu. Oke, ini masalah kita ngomongin soal amil. Terus ada istilah kedua yang namanya ma'mul. Makmulnya siapa? Kalau ada yang menjadi faktor, pasti ada yang dikenai faktor tersebut. Nah, faktor yang dikenai oleh amil disebut sebagai namanya makmul. Makmul dalam pembahasan dalam contoh di atas adalah kalimat Zaid ini. Kalimat Zaid ini dan kalimat Zaid ini. Ini merupakan pembahasan dari makmul atau yang akan kita sebut sebagai namanya makmul. Oke. Istilah ketiga, ada yang disebut sebagai namanya amal. Apa amalnya? Gitu. Apa amalnya? Apa amal yang dilakukan oleh si amil terhadap makmulnya? Amal dari suatu amil terhadap makmulnya adalah berubahnya harokat ini. Dari sukun menjadi domah, menjadi fathah, dan menjadi kasroh. Inilah yang disebut sebagai namanya amal. Inilah yang disebut sebagai namanya amal. Inilah yang disebut sebagai namanya amal. Tapi zaidnya, kalimat zaidnya itu disebut sebagai namanya ma'mul. Gitu. Oke? Sampai di sini ada punya pertanyaan atau belum? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Nah, berikutnya. Dalam pembahasan i'rab ini, misalnya tadi kita bilang lah, ada kan tadi namanya makhfud. Makhfud itu dia sewazan dengan kata ma'mul. Satu wazan, satu timbangan, satu harokatnya sama, dan juga punya jenis yang sama. Maka makhfud di situ itu adalah bagian dari ma'mul. Makhfud yang tadi kita sebutin. Nah, siapa yang menyebabkan sesuatu tersebut menjadi kasrah? Ada yang disebut sebagai namanya harfun jar.
Nah, harfun jar yang tadi kita sebutin itu disebut sebagai namanya khafid. Khafidun. Nah, khafidun. Khafidun, makhfudun, dan amalnya menjadi khafdun atau jarrun. Nah, nanti ada istilah lain lagi. Ada istilah namanya raf'un. Ada istilah namanya marfu'. Ada istilah namanya rafi'. Nah, kalau kata-kata marfu' berarti dia masuk ke dalam bagian ma'mul. Nah, ma'mul, rafi' marfu'. Mansub mansubun berarti ma'mul, mansubun, amil nasib. Dan amalnya apa? Nasbun. Terus apalagi jazmun. Jazmun merupakan amal. Makmulnya disebut sebagai apa? Disebut sebagai namanya majzumun. Dan amil disebut sebagai apa? Jazim. Jazim. Berarti kalau ada kata jazim, berarti itu faktor yang menyebabkan sesuatu tersebut menjadi majzum. Dan ada amal yang dikerjakan dari sesuatu tersebut, itu disebut sebagai namanya jazmun. Oke? Nyambung ya sampai sini ya? Atau ada yang mau didiskusikan terkait tentang istilah-istilah yang pernah kita sebutin ini? Ini hanya mengulang saja. Kalau misalkan penjelasan pengulangan ini lebih belibet, insya Allah saya ulangi lagi. Coba silakan kalau ada yang punya nggak paham gitu, silakan coba. Saya ulangi lagi insya Allah. Ada Mbak Keke gimana? Terus juga Mbak Eka, kalau ada Mbak Indi, kalau ada pertanyaan terkait dengan masalah istilah-istilah ini, silakan. Silakan, jangan malu-malu, ditanyakan saja. Insya Allah saya jawab kok. Tuh. Dan insya Allah kita terangkan lagi. Ada? Oke, berarti paham ya. Oke, kita baca aja berarti. Oke. Hanya Nah, Ustadz, berarti yang maknawi itu kan di sini mah lafzon au takdiron ya. Berarti yang maknawi itu takdiron ya Ustadz. bukan. Lafzon dan takdiron itu Berbeda kan? itu adalah amalnya. Oh, amalnya. Amalnya, bukan amilnya. Oh gitu, beda. Beda. Jadi makna dari lafzon dan takdiron itu bukan amil, tapi amalnya. Yang dimaksud di sini, lafzon dan takdiron ini adalah amal ya, bukan amil, bukan. Tuh, yang dimaksud di sini tuh. Hmm, paham sampai sini? Ya Ustadz. Oh, atau pernah dapat maklumat yang lain terkait dengan lafzan dan takdiran ini? Enggak. Enggak, kayak iltibas aja tadi kan. Oh, Amil, terus yang lafzon sama maknawi. Terus sedangkan kalau tadi dibaca kan lafzon sama takdiron gitu. enggak, tapi di sini yang dimaksud dengan lafzan dan takdiran di sini maknanya adalah harokat akhirnya amalnya, amal dari amil yang menjadi faktor dari kalimat tersebut. Gitu. Oke, beda ya, beda kan. Beda. Oke, yang lainnya. Silakan kalau ada pertanyaan di sini. Nggak ada. Oke. Nah, berikutnya, kalau nanti ada istilah-istilah rof'un, nasbun, jarun. Nah, ini ya. Di antaranya nanti ada istilah rof'un gitu. Terus ada istilah nasbun, jarun. Istilahnya nanti ya ada. Jadi di dalam amal itu, amal khususnya amal. Oke, oke, di sinilah ya saya terus di sebelah sini ya. Amal itu nanti dia punya cabangnya. Pertama cabang dia itu adalah rofun. Jadi nanti kalau ada kata rofun, dia masuk dalam bagian amal.
Terus ada istilah nasbun, amal juga. Ada istilah jarrun au khafdun, dia amal juga. Ada istilah namanya jazmun, dia juga amal juga. Oke. Nah, yang kita bahas dari bab awal kitab i'rab, dari bab awal marfuat sampai bab makfudat tadi itu hanya berkutat kepada masalah ini dan masalah amal dan juga masalah ma'mulnya. Sebentar. Enggak, Afan. Salah. Saya salah. Jadi di pembahasan kita dari bab awal i'rab, dari bab awal marfuat sampai bab awal makhfudat tadi, itu kita membahas tentang amil, tentang ma'mul, dan juga tentang amal. Yang mana yang menjadi tugas kita adalah terfokus kepada amalnya itu berupa apa? Berupa perpindahannya itu perpindahan yang seperti apa yang dikehendaki atau yang seharusnya sesuai dengan kaidah itu seperti apa. Nah, itu adalah pembahasan tentang amal. Nah, seluruh bab-bab nahwu itu hanya berkutat kepada 3 hal ini saja. Tentang amil, ya selain tadi ya, selain babul kalam sama bab ini ya, babul kalam sama bab bab i'rab ya. Pembahasan nahwu itu hanya berkutat kepada 3 hal ini saja. Berkutat kepada amil, ma'mul, dan amal. Nah, khusus untuk bab i'rab dalam bab ini khusus hanya untuk membahas tentang amal saja. Hanya khusus untuk membahas tentang amal saja. Kalau di bab i'rab ini seolah-olah kita dikasih pengenalan terlebih dahulu tentang amal itu apa aja. Jenis amalnya itu apa aja. Gitu. Nah, berikutnya dikenalkan dengan amil dengan ma'mul. Di bab berikutnya di bab mansubat pun sama. Dikenalkan dengan amil dan kenal ma'mul. Di bab mahfudat juga pun sama. Dikenalkan dengan bab amil dan juga ma'mulnya. Tapi khusus di dalam bab i'rab ini hanya dikenalkan tentang amal. Oke. Apa saja amalnya? Kalau amal dari rofa atau representasi dari sesuatu itu rofun, itu bisa dengan 4 tanda. Pertama tandanya dengan domah, tandanya dengan waw, tandanya dengan alif, atau tandanya dengan nun. Oke. Rofaknya sesuatu isim ataupun kalimat Arabiah itu dengan domah, itu dia punya 4 tempat. Dia punya 4 tempat. Nah, di sini disebutin ada arba'ah mawadi'ah. Yang representasi rof'unnya itu dengan domah itu ada 4 tempat. Di mana saja? Di isim mufrad, di isim jamu taksir, di isim jamak muannas salim, dan di fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Yang mana jenis-jenis isim ini udah pernah kita sebutin di awal. Tentang ketika kita membahas tentang apa saja sih isim-isim dalam Arabiah itu. Dan juga kita juga singgung apa saja sih fi'il-fi'il dalam Arabiah itu, dalam bahasa Arab itu sudah kita singgung juga. Nah, tapi di sini yang mau saya tekankan bahwasanya di dalam 4 tempat ini, di dalam isim mufrad, isim jamak, dan isim mu'annas, ketika dihukumi atau ketika si isim tersebut itu terkena amil rofi, maka dia akan menjadi marfu. Dan marfu'nya itu berbentuk domah. Ketika 4 hal ini itu ketemu dengan namanya amil rofi, amil yang memarfukan, maka nanti ketika dia itu masuk akan menyebabkan harokat di 4 tempat ini menjadi harokatnya domah. Gitu. Terus alamat rofa kan nggak cuma hanya domah saja, berarti juga ada waw juga. Iya, sama pun sama. Ketika ada amil rofi yang masuk ke dalam marfu, yang itu berupa marfu'nya itu berupa jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah ini, maka
representasi amal rofi dan amal marfu itu berupa waw. Berupa waw. Di mana? Di isim jamak mudzakkar salim dan juga di asmaul khamsah ini. Terus berikutnya, rofa itu nggak cuma hanya domah dengan waw saja, tapi juga dengan alif. Sama. Ketika nanti ada amil rofa yang masuk ke dalam yang namanya isim musanna atau tasniyah ini, yang mana tasniyah ini menjadi marfu, sedangkan nanti ada faktor yang menyebabkan tasniyah atau musanna ini menjadi marfu, maka representasi amal rofaknya itu dengan alif. Nah, gitu. Terus berikutnya lagi, representasi dari rofa tadi kan ada 4, ada alif, ada yang terakhir adalah alif dan nun, doma, waw, alif dan nun. Representasi dari rofa karena dia itu menerima amil rofi dan amil marfu, maka ketika di mana? Ketika dia itu tertempel atau kemasukan atau dia itu mengandung di dalam fiil tersebut itu domir muannas mukhatabah, domir jamak dan juga domir domir mukhatabah, domir jamak dan juga domir tasniyah, maka representasi amal rofaknya itu berupa nun, berupa tertoncapnya atau munculnya atau tetapnya, kekalnya dari huruf nun tersebut. Nah, itu nanti yang akan kita sebut sebagai namanya yang akan kita sebut sebagai namanya af'alul khamsah atau amsilatul khamsah. Ini merupakan rofa. Berikutnya nasbun. Juga pun sama. Nasbun itu seperti rofa. Hanya saja kalau rofa itu yang menjadi amilnya adalah rofi. Tapi kalau dalam hal ini yang menjadi amilnya adalah nasibun. Dan yang menjadi makmulnya adalah mansubun. Nah, apa representasi dari nasib dan mansub tersebut? Representasinya ada 5. Ada berupa fathah, ada berupa alif, ada berupa kasroh, ada berupa ya, ada berupa dihapuskannya nun. Di mana di representasi nasbun itu dengan fathah? Di 3 tempat. Di isim mufrad, di jamak taksir, dan juga di fiil mudhari yang dia itu kemasukan amil nasib dan tidak diakhiri sesuatu pun apapun pada dirinya. Berikutnya lagi, di alif juga pun sama. Nah, nanti ada di mana nasabnya itu ataupun representasi amal nasabnya itu dengan alif. Di mana representasi amal nasabnya itu dengan alif ketika di isim asmaul khamsah, ketika di isim yang 5. Nah, gitu. Di isim yang 5. Nah, ini merupakan contoh ataupun merupakan tempat di mana representasi amalnya itu berupa alif. Berikutnya, di kasroh. Di mana tempat representasi representasi nasbun itu berupa kasroh. Nah, dijawab di sini. Representasi nasab itu berupa kasroh ketika dia itu berada di jamak muannas salim. Ketika di jamak muannas salim ini, maka representasi nasabnya itu dengan fathah. Nah, representasi nasabnya itu dengan kasroh. Nah, ada lagi yang keempat, sebelum terakhir, bahwasanya ada representasi nasabnya itu berupa ya. Di mana ketika di isim tasniyah atau musanna dan juga di jamak. Representasi amal nasabnya itu berupa ya. Ada juga yang representasi amal nasabnya itu berupa dihapuskannya huruf nun. Di mana? Ketika di af'alul khamsah. Yang tadi udah kita sebutin tentang af'alul
khamsah itu merupakan 5 tempat ini ataupun 5 tanda ini beserta tempat-tempatnya disebutkan oleh Ibnu Ajurum untuk mengetahui di mana saja letak dari amil nasab itu bekerja atau apa sih representasi dari amil nasab itu berada. Oke, ini masalah tentang nasab. Terus berikutnya, masalah tentang khafdun juga pun sama. Khafdun pun juga sama. Khafdun itu sama seperti rof'un, sama seperti nasbun. Artinya dia merupakan sebuah amal. Nah, yang mana representasi amal khafdunnya itu bisa berupa kasroh, bisa berupa ya, bisa berupa fathah. Nah, berikutnya disebutin di mana representasi khafdun itu berada di 3 tempat. Di ismil mufradi munsorif, di jamak mutaksir munsorif, dan di jamak muannas salim. Pun juga sama ketika kita bilang representasi amal khafdun itu ada dia, maka kita katakan di mana tempat representasi yang mewakili huruf ya itu berupa apa representasi khafdun berupa ya. Representasi khafdun berupa ya itu ada di 2 tempat. Pertama, di 3 tempat. Pertama ada di asmaul khamsah, kedua ada di tasniyah, ketiga ada di jamak. Nah, oke. Ini merupakan tempat-tempat di mana representasi dari amal khafat itu berupa ya. Yang terakhir, di mana representasi amil khafat itu berupa fathah. Representasi amal khafat itu berupa fathah ketika dia masuk ke dalam alam apa? Ketika dimasuk dalam isim alladzi la yansharif atau isim goiru munsorif. Disinilah tempat-tempat atau disinilah salah tempat-tempat khafdun itu berada. Dan 3 hal ini kasroh, ya, dan fathah itu merupakan representasi dari amal khafat yang dikerjakan oleh si khafid. Nah, yang terakhir namanya jazmun. Jazmun ini juga pun sama seperti rof'un, sama seperti nasbun, dan sama seperti khafdun. Jazmun dia merupakan representasi dari amal yang dikerjakan oleh amil yang dikenai oleh ma'mul. Nah, representasi dari jazmun itu bisa 2 hal. Pertama bisa dengan sukun, yang kedua bisa dengan hasbun. Di mana tempat representasi amal itu dengan sukun? Amal itu dengan sukun ketika fi'lin mudhari sahihul akhir. Ketika ada di fi'il mudhari yang dia itu huruf akhirnya selamat, bukan huruf ilat. Ini di tempat inilah representasi jazmun itu berada. Yang kedua adalah hasfun, di mana representasi dari amil jazmun itu berupa hasfun, berupa dihapuskan huruf nunnya. Representasi dari jazmun itu dihapuskan itu berupa hasfun nun saat berada pada af'alul khamsah atau amsilatul khamsah. Nah, inilah yang ada di dalam babu alamatil i'rab. Nah, bab yang kedua hanya mengulang saja dan menjelaskan kembali tentang beberapa perihal yang sudah disebutkan di sini. Insya Allah sini sudah cukup. Seperti itu. Tadi penjelasan dan pengulangan sedikit tentang babu alamatil i'rab. Oke. Silakan sampai di sini kalau ada yang punya pertanyaan, ada diskusi dan ada hal-hal yang lain yang mau disampaikan. Silakan. Ada? Sebelum kita tutup, silakan boleh. Sebelum kita tutup, silakan.
Nggak ada. Dari Mbak Yuni ada pertanyaan, dari Mbak Wahidah pertanyaan. Ustaz, boleh yang Hmm, di atas tadi, yang tulis tadi atas eh, ini lagi, hmm, lagi Ustaz. atas sekali ini. Iya, bawah lagi, Ini atas lagi maksudnya. Iya, yes. hmm. Ada pertanyaan di situ. Enggak Ustaz, Heeh, kalau saya ada. bantu. Hmm. Dari Mbak Wahidah enggak tanya sebelum sampai sini. Belum Ustaz. Heeh, Tayyib. Mbak Bulan. Ya Ustadz, Heeh. ini Gimana? ya bingung. Tadi kan katanya i'rab itu pembahasan amal Aduh. aja ya. Heeh, heeh. Tapi tadi Ustadz bilang ada juga amilnya. Pas di Enggak. pembahasan yang pretelannya tadi. Enggak, gini. Di i'rab, dalam i'rab itu hanya membahas tentang rof amalnya saja. Adapun Hmm. di bab-bab berikutnya kita ngomongin soal amil, ma'mul dan juga amalnya. Itu tadi kalau nggak salah saya bilangnya kayak gitu. Ya, Oke, gitu ya. Jadi dalam bab i'rab itu kita hanya membahas, hanya dikenalkan tentang amalnya. Tapi nanti di bab-bab berikutnya, bab marfu'at, bab makhfudat dan mansubat dan makhfudat, itu kita membahas tentang amil, ma'mul dan juga amalnya. Itu. Nah, tapi kita dikenalkan di awal dulu tentang amalnya dulu sama musonif kita. Gitu. Nah, silakan kalau ada yang lain selain Mbak Wulan, Mbak Wahidah sama Mbak Yuni. nanya lagi. Heeh. Nanya lagi. Mm. Kan tadi apa namanya? Di idofah itu ada lam sama Nin, ya, amin. Tapi di min juga tuh ada yang menyebutkan dia fi juga Ustadz. maknanya fi maksudnya. Mungkin soalnya biman biman au bifi gitu. Oh, enggak, gini. Kalau di nazom. Kalau maksudnya itu gini, mungkin maksudnya gini ya. Makna idofa itu kalau nggak lam, min dengan fi gitu. Atau Iya, min Ustadz. bermakna fi. Iya, kalau di nazom kan dia bilam terus bimin au Mm-mm. bifi gitu. Oke, berarti di situ ada tiga pendapat. Berarti di situ musonif kitab di situ mendatangkan bahwasannya takdir ataupun kata yang ada pada idofah itu kalau nggak dengan lam, dengan min atau dengan fi gitu. Itu musonif kitab mendatangkan pendapat yang mengatakan bahwasanya ada tiga huruf yang di situ bekerja pada idofah. Gitu. Berarti tetap dia itu far'un ya Ustadz ya. Far'un. Utamanya lam, utamanya lam. Hmm. Tapi kenapa dua ya Ustadz ya yang di Jurumiyah? Hmm, saya belum tahunya detailnya itu belum tahu detailnya seperti apa, kenapa kok harus
dua gitu. Dan juga itu kenapa kok nggak tiga tuh saya belum nyari tahu. Hmm. Mm-mm. Saya dulu ya yang bisa saya jawab mungkin. Silahkan kalau ditanya lagi yang lain. Mm-mm. Yang dhammah al waw atau alif wan mim itu dia ma'mul atau amal? Amal, amal. Amal. Ah, ah. Iya. Tapi ketika kita i'rab kan kita bilangnya marfu'un bil dhammah atau Iya. bil waw. Ah, ah. Bukan marfu'un itu dia ma'mul. Ih, gini. Eh, oke deh, kita coba ya. Gini. Coba irob, coba irob. Ja'a fi'lun madhin mabniun Mm-mm. 'alal fathi. Mm-mm. Zaidun fa'il marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun. Marfuun bidomah gitu kan? Iya. Atau kita bilang marfuun wa alamatu raf'ihi. Gini kan? Ada dua irob. Oke, pertama. Gini dulu. Kalimat Zaid ini merupakan marfu. Oke, marfu. Nah, adapun kalimat domah dan awa alamatu raf'ihi domah ini merupakan tanda. Dengan apa marfu'nya? Apa representasi marfu dari kalimat Zaid ini? Dengan adanya domah. Tapi sejatinya Zaid ini itu menjadi marfu tersebab dia fa'il. Siapa yang menjadi amilnya? Ja'a. Nah, domah wa bidomah dan wa alamatu raf'ihi domah ini merupakan alamat atau merupakan tanda dari marfu, yang mana tanda dari marfu itu kita sebut sebagai namanya amal. Tapi marfu'nya itu sejatinya adalah Zaid ini. Gitu. Oh, masih bingung? Belum? Masih? Oke, gini. Gini. Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Oke. Terus ada pertanyaan yang lain yang juga ada kaitannya dengan ini. Jelas ya sampai sini ya. Oke. Mbak Wulan, gimana? Masih bingung nggak di tentang masalah marfu sama rafwan ini? Berarti Ah, intinya Ustadz, yang difokuskan di bab i'rab itu yang domahnya kan. betul. Berarti yang domah itu tuh namanya sebutnya amal gitu ya. Mm-mm. Karena yang tadi tuh kayak Zaidun, oh iya marfu. Terus kayak berarti kan i'rab itu sama dong kayak yang marfu sama yang amalnya, maksudnya pembahasannya gitu. Oh ternyata di yang domahnya itu ya Ustadz. Iya, di situ. Oke. Gitu. Nah, terus sedikit perbedaan. Kita sering dengar marfuun bidomah wa alamatu rafihi domah. Tahu nggak perbedaannya apa? Atau ada yang pernah dapat maklumat? Atau ada yang kebingungan, Ustaz? Iya, Ustaz, kadang kan saya bilang marfuun bidomah, ada yang bilang alamatu rafihi domah. Ada yang pernah dapat maklumat itu? Atau belum? Oke, saya kasih tahu. Atau Mbak Yuni mau jawab, silakan.
Enggak. Enggak, oke, toyib. Oke. Ketika orang itu bilang marfu'un bidomah, sejatinya dia sedang menggunakan pendapat yang mengatakan bahwasanya i'rab itu adalah lafzi. I'rab, i'rab. Ketika orang bilang fa'ilun marfu'un wa alamatur raf'ihi dommatun zohiratun fi akhiri, dia berpendapat bahwasanya i'rab itu adalah maknawi. Dari dua hal ini menyebabkan ketika seseorang itu mengi'rab terjadi perbedaan. Kenapa? Karena mereka menganggap i'rab itu adalah sesuatu yang lafzi. Perubahan itu sesuatu yang nampak dalam lisan kita. Semisal kita bilang apa? Dun. Dari kalimat zaid menjadi dun, dan dim. Tentu dong, berarti i'rab kalau kayak gitu ada lafzinya, ada apa terucapkan dalam lisan kita. Itu yang merupakan pendapat yang mengatakan bahwasanya i'rab itu lafzi. Tapi ada yang bilang, enggak begitu. I'rab itu sesuatu maknawi, sesuatu yang maknawi. Nah, doma, waw, fathah, kasroh, itu merupakan alamat dari perubahan itu terjadi. Yang itulah yang menyebabkan perubahan dan tanda-tanda ataupun doma, waw, nun, alif, fathah, kasroh itu merupakan alamat terjadinya perubahan dalam diri sesuatu isim yang terkena amil. Nah, dalam i'rabnya pun juga berbeda ketika kita bilang fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun. Bagi mereka yang menganggap i'rabnya adalah i'rab maknawi. Gitu. Jadi perbedaan cara mengi'rab itu berangkat dari perbedaan cara mereka memandang i'rab itu apakah sesuatu yang lafzi atau sesuatu yang maknawi. Itu. Ah, Ulang Ustadz. Oke, ulang. Baik. Para ulama punya perbedaan pendapat dalam hal apakah i'rab itu lafzi atau maknawi. Oke, ulama bilang di mazhab yang pertama bahwasanya i'rab itu i'rab lafzi. Kenapa? Karena nampak dalam lisan kita. Ja'a Zaid, dari Zaid menjadi Zaidun, menjadi Zaidan dan Zaidin. Berarti kayak gitu. Kalau begitu i'rabnya perubahan itu nampak dong dalam lisan kita. Bahwasanya terjadi perubahan dari an, in, un, dan in. Berarti dalam hal itu i'rab itu adalah lafzi. Maka ketika kita sudah ataupun ulama ataupun firqah yang tadi menganggap bahwasanya i'rab itu lafzi, dalam mengi'rabnya mereka bilang fa'ilun marfu'un bid dhammah. Fa'ilun marfu'un bid dhammah. Firqah yang lain bilang, enggak, i'rab itu adalah sesuatu yang maknawi, enggak nampak dia. Nggak nampak, perubahannya itu nggak nampak karena dia itu perubahan makna, secara makna. Dari maknanya tidak ada menjadi punya makna. Dari maknanya hanya sendiri, dia berubah menjadi makna subjek, berubah menjadi makna menjadi objek, dan makna-makna yang lain. Oleh sebab itu yang terjadi adalah perubahan-perubahan makna, bukan perubahan lafaz. Lafaznya tetap zaid. Terus firqah yang pertama bilang, lalu kalau begitu huruf domah, apa harokat domah, harokat fathah, harokat kasrah, itu apa? Harokat domah dijawab sama i'rab yang maknawi ini. I'rab harokat fathah, harokat domah, harokat kasrah itu merupakan alamat. Alamat terjadinya perubahan pada diri zaid tersebut. Oleh sebab itu, ketika firqah yang kedua ini mengi'rab, mereka katakan fa'ilun marfu'un wa alamatur rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Gitu. Mafhum sampai sini? Berarti banyak menggunakan makna Ustadz.
Kalau Tergantung, yang kemarin. tergantung. Kalau kemarin saya ya maknawi. Kalau kemarin saya ya maknawi semua. Tapi kan ini kan pasti kan ke Mbak Wulan, Mbak Eka, Mbak Wahida. Itu kan pasti nanti akan nemui yang bidomah begini. Pasti itu akan menemui itu. Nah, makanya kita harus tahu kenapa perbedaannya di mana dan di mana letak perbedaannya. Itu ya. Sampai Ustadz, sini. Uh, kan tadi kalau lafzi sama maknawi itu amil. ya, ya. Ya, kenapa i'rabnya lafzi sama maknawi? Harusnya kan lafzan takdiron gitu, Ustadz. Kayak tadi, Ustadz. Kan i'rab amal. Enggak. Takdiron yang dimaksud di situ adalah ketika kita nggak tahu harokatnya yang mana. Misal Oh. kata Mustafa, itu kan nggak ada harokat akhirnya dia. Mm-mm. Nah, ini yang dimaksud dengan lafzan dan takdiron itu ini. Ketika ada isi maksur sama isi mankus. Itu. Mm. Ini yang dimaksud dengan lafzan dan takdiran tuh di harokat akhir dalam isim-isim yang dia tuh isim-isim yang maksur. Berarti kalau di jurumiyah banyaknya pakai i'rab mana, Ustadz? Bagaimana? Saya belum bisa mastiin. Hanya saja yang sering dijumpai adalah yang berpendapat i'rab maknawi. Yang sering dijumpai adalah i'rab maknawi. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada yang bermazhab i'rabnya itu adalah i'rab lafzi. Eh, apa? Oke, itu ya. Nih, yuk sila sok kalau ada yang lain yang mau tanya. Ada lagi sebelum saya tutup. Hmm, sebelum kita ikhtitam bilhamdalah. Karena kita sudah menyelesaikan kitab jurumiyah ini. Silakan. Tadi terkeluar. Jadi mau tanya Ustadz, kalau gitu kita tepatnya menggunakan i'rab yang mana Ustadz? Tadi sudah dijawab i'rab yang Oh iya. maknawi. I'rab yang maknawi. Dah. Oh I'rab baik Ustadz. maknawi. Kurang. Kenapa kok saya pilih i'rab yang maknawi? Karena i'rab yang maknawi jauh lebih detail dan jauh lebih menjelaskan. Meskipun sudah sangat jelas dengan i'rab lafzi, tapi bagi saya pribadi i'rab maknawi itu jauh lebih menenangkan karena kita jauh lebih bisa menjelaskan lebih kepada seseorang terkait dengan hakikat dari i'rab itu apa dan perubahannya berupa apa. Itu kalau pendapat saya pribadi. Tapi kalau misalkan ada yang berbeda juga nggak apa-apa, silahkan. Ini saya sebatas sebatas tolibul arabiyah ya, sebatas orang yang baru belajar bahasa Arab. Gitu. Saya memandang bahwasanya i'rab maknawi itu jauh lebih detail ketimbang i'rab lafzi. Gitu. Oke. Nah, ada lagi Mbak Yuni sama Mbak Wahidah ataupun sama Mbak Wulan dan Mbak Keke kalau ada pertanyaan, Mbak Eka juga. Ada tanya belum sejauh ini? Dah, tajib. Yang lainnya nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ya pertama sebagai penutup saya mengucapkan banyak makasih sama teman-teman udah mau istiqomah sampai sejauh ini. Kurang lebih kita sudah menyelesaikan 57 pertemuan. Itu artinya sudah sekitar 1 tahun. Lebih bahkan ya, 1 tahun, mungkin 1 tahun 2 bulan, atau 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih. Kita 2 tahun ya. Ya, Toib. 2 tahun bahkan. Ah, terima kasih sudah mau membersamai kami di sini. Dan saya utamanya mau ucapkan makasih atas kesabarannya,
atas perhatiannya dan juga atas bantuannya selama ini. Kalau misalnya juga ada kekurangan, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati seperti itu, mohon dimaafkan. Karena bagaimanapun juga 1 tahun setengah ataupun 2 tahun ini bukan waktu yang singkat, ini adalah waktu yang panjang. Tapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya. Dalam hadis Bukhari itu disebutin innamal a'malu bi khawatimiha. Sebuah amal itu bergantung pada akhirannya. Maka insya Allah ini menjadi husnul khitam atau dari miskul khitam kita di pertemuan terakhir di kitab Jurumiyah ini. Dan barakallahu fikum, semoga apa yang pernah didapat dan juga apa yang pernah dicatat dan apa yang pernah dihafal ini menjadi ilmu yang nafi'. Ilmu yang nafi' itu kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah itu adalah ilmu yang di situ ketika kita mendapatkannya kita tambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan ilmu yang nafi'. Dan juga kita makin paham bahwasannya diri kita itu banyak kekurangannya dan diri kita itu banyak aibnya. Itu tanda bahwasannya kita mendapatkan ilmu yang nafi'. Kalau misalnya kita dapat ilmu tapi kita nggak bertambah keimanan, kita nggak bertambah rasa takut, kita malah makin congkak terhadap aib kita sendiri gitu. Misalnya kita anggap bahwa diri kita paling hebat, paling keren, paling segala-galanya gitu. Itu berarti ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang nggak nafi'. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang nafi'. Setelah ini silahkan teman-teman berkelanalah ke guru-guru yang lain seperti itu. Carilah guru-guru yang lain yang belajar kitab Jurumiyah juga seperti itu, ataupun juga mau mengembangkan sendiri juga pun silahkan sambil diskusi sambil yang lainnya. Insya Allah sudah saya serahkan ke teman-teman semua. Dan mungkin di awal-awal dulu saya selalu agak mendetil gitu ya. Itu sejatinya saya pengen ngasih tahu, cuman karena mungkin cara saya yang kurang, terus juga beberapa perihalnya kurang berkenan gitu, akhirnya membuat teman-teman tuh pada akhirnya keluar dan lain sebagainya. Terhitung awal dulu ada sekitar 77 lah kurang lebih yang mendaftar. Dan sekarang hanya tersisa mungkin sekitar, kalau di grup yang aktif itu mungkin sekitar 8 sampai 9 orang yang aktif terus setiap hari, yang selalu saya perhatikan seperti itu. Nggak apa-apa, karena memang beginilah sunatullahnya kita berilmu, kita mengilmui sebuah ilmu. Akan ada yang dieliminasi, akan ada yang keluar, ada yang apa, ada yang apa. Makanya salah satu nikmat yang selalu kita harus syukuri adalah nikmat istiqomah. Dan kita bisa menyelesaikan itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Tentu bagi saya pribadi, saya sangat senang hari ini gitu ya, karena perjuangan panjang dulu mengalahkan segalanya. Dulu kalau saya boleh cerita dikit ya, dulu ketika setiap hari Sabtu itu pasti selalu adalah hari yang sangat sibuk bagi saya, karena saya harus bolak-balik dari satu distrik ke distrik lainnya, dan itu memakan waktu sekitar mungkin 1 jam sampai 1,5 jam itu kalau belum macet dan lain sebagainya untuk ngajar teman-teman gitu. Dan juga ini saya sekedar cerita saja, karena saya senang banget seperti itu, akhirnya saya tuntas gitu loh. Kelelahan kemarin itu seperti hari ini tuh kayak sudah terbayar semua gitu loh. Terus juga mungkin ya cerita-cerita yang lain lah yang mungkin nggak bisa saya ungkapkan di sini gitulah. Tapi diantaranya adalah bahwasannya kalau teman-teman tahu gitu ya, saya itu setiap hari Sabtu itu merupakan hari-hari yang paling sibuk seperti itu, karena saya ada agenda dari Jumatnya sampai Sabtunya, dan itu saya harus bolak-balik dari satu distrik ke distrik lainnya, karena jarak di antara tempat saya harus numpang wifi dan lain sebagainya, itu hal-hal yang saya lakukan gitu untuk memberikan yang terbaik untuk teman-teman seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini sudah tuntas semua tuh. Dan saran saya, pesan saya untuk teman-teman, mungkin apa yang saya berikan adalah hal yang sedikit, adalah hal yang kurang, dan adalah hal yang nggak banyak seperti orang-orang berikan.
berusahalah nanti ketika berkhidmat sama umat, ketika mengajarkan hal yang sama, berikan yang terbaik untuk umat, berikan yang terbaik untuk orang lain. Anggaplah, jadi bagaimana cara saya kok bisa sampai segitunya, bisa sampai berusaha semaksimal mungkin dan sampai bertahan sampai sejauh ini. Saya punya satu pandangan, bahwasanya yang di hadapan saya adalah bagian dari umatnya Muhammad. Saya memandang semua orang itu bagian dari umatnya Muhammad. Dan pandangan saya seperti itu menjadikan saya bahwasanya saya nggak boleh bercandaan ketika berkhidmat sama umat. Saya harus memberikan yang terbaik. Saya harus memberikan semaksimal apapun yang saya punya untuk umat ini. Karena saya berhadapan dengan namanya Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mulia, orang yang paling saya kagumi. Maka akan menjadi sangat tidak pantas ketika kita berkhidmat sama umat, yang umat itu bagian dari umatnya Muhammad, kita memberikan sesuatu yang biasa-biasa saja. Memberikan sesuatu yang kurang, memberikan sesuatu yang ecek-ecek. Itu kan akan menjadi sesuatu hal yang kalau dalam bahasa saya itu nggak ihsan dalam kita beramal. Ihsan dalam kita beramal itu ketika kita punya sesuatu dan kita memberikan yang terbaik untuk orang tersebut ataupun untuk dalam kita beramal. Nah, oleh sebab itu saran saya untuk teman-teman, berusahalah yang terbaik sebaik-baik mungkin. Semua yang semua yang kita punya itu kita berikan untuk umat. Seperti itu. Jujur, saya sampai ada perangkat hari ini, perangkat banyak ini mungkin karena doanya teman-teman semua gitu ya. Karena doanya teman-teman semua yang akhirnya juga membuat pembelajaran yang dulu awalnya itu hanya sekedar ya ecek-ecek lah, nggak sekompatibel hari ini juga. Itu saya akui banget ini merupakan doa dari teman-teman semua dan juga doa dari orang-orang yang pernah belajar dari saya. Maka saya juga pun saya juga pun mengkhidmatkan perangkat yang saya punya ini, seluruh perangkat yang saya punya ini untuk berkhidmat sama umat. Karena ini merupakan hartanya umat, maka saya akan kembalikan juga kepada umat lagi harta-harta yang saya punya ini. Seperti itu. Ya mungkin bagi orang mungkin, wah Bang Fikri misalnya, oh ini kok udah punya laptop MacBook, udah punya iPad, sudah punya iPhone. Lagi-lagi ini merupakan perangkat-perangkat yang Allah kasih ke saya mungkin untuk menunjang saya untuk berkhidmat sama umat. Yakinlah, rezeki itu ketika kita berkhidmat sama umat pasti ada aja yang datang ke kita. Gitu. Intinya ikhlas dan ihsan dalam kita berkhidmat sama umat. Seperti itu. Oke. Itu aja mungkin dari saya. Mungkin ada banyak sekali yang mau saya sampaikan dan ada banyak keajaiban-keajaiban yang mungkin nggak bisa saya ungkapkan di sini gitu ya, termasuk kemudahan saya dalam kuliah dan lain sebagainya. Itu merupakan, saya rasa ini merupakan bagian dari keistiqomahan dan juga doa-doa dari para jamaah yang pernah mendoakan saya untuk kemudahan dalam ujian, kemudahan dalam kuliah dan lain sebagainya. Yang selalu juga saya syukuri adalah bahwasanya ini merupakan doa-doa dari umat dan doa dari orang-orang yang saya ajarkan seperti itu. Itu aja mungkin dari saya. Barakallahu fikum. Semoga kitab Jurumiyah ini menjadi suatu hal yang bisa menjadi pegangan dan juga bisa menjadi panduan dalam kita memahami kalam Arabiyah. Tetap semangat, tetap belajar, jadilah selalu orang yang belajar, karena gak akan menjadi rugi orang-orang yang selalu memperbarui dirinya itu dengan belajar dan belajar dan belajar, dan selalu memperbaiki dirinya dengan amalan-amalan solih yang lain. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Selama kurang lebih 2 tahun ini membersamai teman-teman, semoga kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang lain itu, ataupun di dalam daurah-daurah yang lain yang insya Allah mungkin nanti ya, semoga saya punya rencana lagi, memang ada lagi, tapi mungkin dalam kitab-kitab yang lain insya Allah taala. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga Allah berikan kemudahan dan juga Allah lancarkan segala aktivitas juga segala urusannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.